Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun berada, saya bersyukur kalau saat ini saya beroleh kesempatan kembali melayani lewat GAP Daat Surabaya. Terima kasih Bapak Gembala, Bapak Sudarso Susilo yang telah memberikan saya kesempatan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita mengawali dengan doa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kemurahan kebaikan-Mu atas kami. Dan di saat ini Tuhan, kami boleh ada untuk kami belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menyertai seluruh pemberitaan firman-Mu awal pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah hamba-Mu yang Kau pakai berbicara, urapi lidah bibirnya. Taruh Tuhan perkataan-Mu dalam hatinya supaya hamba-Mu dapat menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih, kami serahkan Tuhan seluruh pemberitaan firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani. Saya bersyukur ya, selain saya juga pelayanan di gereja, saya juga pelayanan di sekolah ya, di sebuah SMK. Ada beberapa seminar ya yang saya ikutin ya, menarik ya. Dan seminar yang sekarang itu saya perhatikan ada konsep pendidikan yang baru ya, konsep pendidikan yang baru dibanding dengan masa saya dulu masih kecil gitu ya, di tahun-tahun 80-an begitu. Dan arah pendidikan hari ini ada sebuah paradigma ya, bahwa pendidikan itu harus menyenangkan ya, pendidikan harus menyenangkan. Peserta didik harus dapat mengikuti pembelajaran dengan senang ya, dengan gembira. Kalau zaman saya ya masih kecil dulu itu mungkin melihat guru itu ya penuh dengan wibawa lah, bisa dikatakan kita melihatnya itu rasa hormat dan rasa takut itu bercampur ya di situ. Nah, ya mungkin menarik ya bagaimana guru-guru hari ini harus membuat pendidikan itu, membuat anak-anak itu suka ya dalam belajar, suka senang ya di dalam mengikuti semuanya. Namun saya juga punya sebuah sebuah pendapat ya, yang saya juga mendengarnya itu saya setuju bahwa keadaan yang nyaman ya, keadaan yang baik itu akan melahirkan orang-orang yang lemah. Dan keadaan yang sulit, keadaan yang tidak enak itu akan melahirkan orang-orang yang kuat. Nah, saya menjalani proses ya selama saya hidup menjadi dewasa, bahwa seringkali di dalam realita kehidupan itu tidak semenyenangkan yang kita bayangkan. Seringkali di dalam sebuah realita kehidupan itu kita harus menjadi orang yang tahan menderita, menjadi orang yang memiliki mental yang kuat, sehingga pada akhirnya kita memiliki sebuah karakter yang pantang menyerah. Nah, jadi satu sisi pendidikan itu ada kalanya perlu diarahkan kepada sebuah situasi di mana itu membentuk karakter yang betul-betul kuat di dalam menghadapi keadaan. Jadi kalau arah daripada pendidikan yang memudahkan segala sesuatu, yang kita khawatirkan akan lahir karakter yang rapuh ya, karakter yang rapuh. Jadi saat ini saya ingin belajar dari pendidikan iman ya, pendidikan iman yang diajarkan Tuhan kepada kita. Saya ingin kita belajar dari Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30 ya. Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Marilah kepadaku
semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dengan setia dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Tuhan Yesus berhadapan dengan para pendengarnya, ya, yang notabene menghadapi sebuah tuntutan daripada hukum-hukum Taurat yang demikian berat, ya, yang demikian banyak, sehingga kehidupan beragama itu menjadi sebuah rutinitas yang sungguh sangat membebani, ya, sangat berat, ya, sangat sulit. Bayangkan saja dari seluruh hukum-hukum dalam Yudaisme itu begitu banyak sekali. Sehingga Tuhan kemudian melihat bahwa tuntutan-tuntutan agamawi seperti itu tidak mendatangkan sebuah pendidikan yang baik di dalam kehidupan kerohanian. Sehingga seluruh waktu yang digunakan itu hanya akan habis untuk mengikuti setiap tuntutan. Bahkan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, Tuhan Yesus berkata bahwa engkau bisa menaruh beban yang berat di pundak orang, sementara engkau sendiri nggak mau memikulnya. Karena itulah di dalam Matius 11:28 Tuhan menawarkan sesuatu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya hidup spiritualitas itu jangan hanya diukur dari begitu banyaknya rutinitas agamawi atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia yang sedemikian banyak. Tapi Tuhan memberikan sebuah kehidupan rohani yang jauh lebih jauh lebih relevan untuk kebutuhan manusia. Tapi ini yang harus kita pikirkan. Itu tidak membuat bahwa kehidupan rohani, keselamatan itu menjadi terlalu mudah untuk kita miliki. Jadi saya nggak perlu dong melakukan begitu banyak Taurat. Saya cukup percaya Yesus, kemudian saya enak saja, saya bisa buat apa. Enggak. Justru ini yang Tuhan ajarkan di dalam ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, waktu kita tidak lagi mengikuti rutinitas atau tuntutan-tuntutan agamawi yang sedemikian sulit, sedemikian berat dan mustahil kita melakukannya dengan sempurna, maka kita perlu belajar untuk memikul kuk bersama dengan Yesus. Ini yang saya ingin kita belajar, yaitu memikul kuk bersama Yesus. Jadi hidup kekristenan kita ini merupakan sebuah pendidikan yang diberikan Tuhan setiap hari, mengubah karakter kita setiap waktu, membetulkan langkah hidup kita, tujuan-tujuan yang kita miliki. Inilah yang saya sebut sebagai memikul kuk bersama dengan Yesus. Saya pernah tinggal di desa, ya, di kampung, dan saya masih suka pulang ke daerah, ya, ke kampung, ke desa. Di sana saya masih bertemu dengan sawah. Dan di sawah itu ada sapi, ya, lembu, itu masih membajak tanah, ya, di sawah itu, ya, untuk menggemburkan. Biasanya ada 2 ekor begitu, terus dikunci dengan 2 palang kayu, kemudian sapi itu mulai bekerja. Nah, tapi bagi kita yang hidup di perkotaan, mungkin bayangan itu agak sedikit asing, tapi kita bisa melihatnya dari internet tentang apa itu kuk. Jadi hidup kekristenan itu adalah memikul kuk bersama Yesus. Supaya kita memiliki sebuah hasil dari pendidikan yang membentuk karakter kita menjadi orang yang betul-betul berkarakter unggul, berkarakter Kristen, orang-orang yang betul-betul punya karakter iman yang kuat.
Jadi ketika kita memikul kuk bersama dengan Yesus, apa sih yang Tuhan ajarkan kepada kita? Matius 11:29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi hidup kekristenan yang memikul kuk bersama Yesus itu berbicara tentang belajar dari Tuhan. Belajar dari Yesus. Jadi waktu kita menjadi Kristen, kemudian Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita itu bukan lagi hidup dengan diri kita sendiri, tapi kita dikunci. Ya, dikunci dengan dua pelengkung kayu yang disebut kuk. Tuhan meletakkan kuk itu di pundak kita bersama-sama dengan Dia. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak lagi bisa hidup dengan cara kita sendiri. Tapi kita harus belajar hidup dengan caranya Yesus. Ini yang disebut dengan belajar dari Yesus. Memikul kuk bersama dengan Yesus. Sapi, kalau ada dua lembu, ya, diletakkan kuk di atas punuknya itu, satu lembu pasti lembu yang sudah sangat biasa bekerja. Lembu yang satu biasanya lembu yang masih muda baru belajar. Jadi lembu ini akan mengikuti arah lembu yang satu. Demikian juga waktu kita meletakkan diri kita berjalan satu kuk dengan Yesus, artinya kita belajar tentang bagaimana Yesus berpikir, tentang bagaimana Yesus menyelesaikan persoalan, tentang bagaimana Yesus menghadapi begitu banyak tantangan, berbagai banyak ujian, berbagai mana cobaan. Itu yang membentuk karakter kita setiap hari, yaitu belajar dari Dia. Coba, bagaimana kita bisa menjadi orang sabar? Kita lihat satu kuk dengan Yesus. Tuhan Yesus dicaci, Tuhan Yesus diolok, ya, Tuhan Yesus bahkan didera. Tapi Dia bisa muncul sebuah karakter yang luar biasa. Dia mengampuni. Jadi waktu kita menghadapi situasi yang sama, kita belajar. Kita nggak bisa pilih lain. Karena kita sedang terkunci. Waktu kita mau melakukan kehendak kita nggak bisa. Kuknya udah ngunci kita. Waktu Tuhan bawa kita, kita ngikut karakternya. Bisa nggak? Pasti bisa. Kalau belum bisa, berarti kita belum satu kuk dengan Tuhan. Tapi kalau kita sudah ada berjalan dengan Dia, kita memikul kuk bersama dengan Dia, maka karakternya Dia ada pada kita. Karena waktu Dia ngajar kita sabar, kita akan ngikut. Waktu kita dibenci, disakiti, kita akan mengikut untuk mengampuni. Ini belajar dari Tuhan. Jadi mereka yang memikul kuk bersama dengan Yesus, artinya dia belajar dari Yesus. Meneladani sifatnya, meneladani setiap langkahnya, jejaknya setiap hari. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini waktu kita belajar dari Yesus. Kita sedang mengikuti teladan yang diberikan. Yesus bukan seorang munafik yang berkata ampuni sementara dia nggak mengampuni, enggak. Bahkan dia pada satu ketika berkata, kalau serigala punya sarang, ular punya liang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Seberapa ugah hari, seberapa sederhananya dia hidup dengan sebuah tujuan-tujuan yang kekal. Dia tidak mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Ini yang kita belajar. Jadi waktu kita mau memikul kuk bersama dengan Yesus, kita belajar. Tidak ada tujuan lain selain kita mengikut apa yang Yesus telah berikan teladan kepada kita masing-masing. Dan memikul kuk bersama dengan Yesus. Yang kedua, pertama belajar dari Dia. Dan yang kedua, Matius 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, Matius 11 ayat 30. Apa sih tujuannya dipasang kuk? Yang pertama, lembu yang satu belajar dari lembu yang satu.
Dan yang kedua, waktu dipasang kuk dari 2 lembu, 1 pasang. Tujuannya apa sih? Ada peristiwa di dalam kitab Perjanjian Lama waktu Elia membajak dengan 7 ekor 7 pasang lembu ya. Tujuannya apa sih? Ada kuk supaya pekerjaan itu dapat dikerjakan dengan baik. Jadi waktu Tuhan meletakkan kuknya di atas pundak kita apa sih? Yang pertama kita belajar dari Dia. Yang kedua apa? Kita bekerja bersama dengan Dia. Waktu Dia mengajak kita menjadi partner, mengajak kita menjadi satu jalan dengan Dia, Dia mengajak kita bekerja. Jadi waktu lembu yang satu yang masih muda itu, dia karena baru belajar kerja, dia suka tengok kiri, tengok kanan, ada burung itu ya dia lihat. Lalu dia mau berhenti, dia mau merasa capek, nggak bisa. Kuknya terpasang. Maka dia kemudian harus terpaksa berdiri, harus terpaksa berjalan, harus terpaksa mengikuti ritmenya lembu yang satu. Itu yang disebut bekerja bersama dengan Yesus. Waktu kita setiap hari, dengan panggilan kita masing-masing, kita bangun pagi. Oh, saya maunya hidup yang santai. Enggak. Karena hidup terus berjalan dan Tuhan punya tujuan dalam setiap waktu. Kita nggak boleh berhenti. Ada pekerjaan yang harus kita selesaikan. Mungkin orang-orang dengan usia yang panjang, puji Tuhan. Ada orang-orang dengan batasan usia yang dianggap genap, tidak panjang. Tapi setiap waktu, setiap detik yang kita punya, kita harus mengerti bahwa pekerjaan harus kita selesaikan. Lewat apa? Lewat profesi kita masing-masing. Tuhan punya panggilan dalam hidup kita. Sebagai guru pendidik. Sebagai apa sih? Sebagai orang yang bekerja di perusahaan. Sebagai pelayan gereja. Sebagai apapun, mahasiswa, sebagai murid. Di situ kita harus selalu bekerja dengan Yesus. Tujuan-tujuan Tuhan yang kita kerjakan. Kalau hanya kita bekerja untuk mengumpulkan apa yang kita mau, semua orang juga melakukannya. Tapi waktu kita bekerja bersama dengan Yesus, kita menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kehendak Bapa bersama dengan Yesus. Jadi waktu kita punya profesi dan sukses berhasil, kita sedang mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan pasti menginginkan lewat pekerjaan itu kita menceritakan kebaikan Tuhan. Lewat pekerjaan itu kita jadi berkat. Lewat pekerjaan itu kita tidak jatuh dalam dosa. Karena kita sedang berjalan satu kuk bersama dengan Yesus. Jadi libatkanlah Dia terus di dalam seluruh aktivitas yang kita buat. Disitulah kita akan mengerti bahwa seluruh kehidupan kita, tujuan akhirnya adalah kemuliaan Tuhan. Yaitu supaya ladang itu selesai dikerjakan. Ini yang luar biasa dari pelajaran saat ini. Yaitu memikul kuk bersama dengan Yesus. Yaitu bekerja bersama dengan Dia. Dalam Kolose 2 ayat ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita tidak ada pilihan Bapak Ibu Saudara. Kita nggak ada pilihan selain kita hidup, berjalan, belajar, bekerja bersama dengan Tuhan. Kita satu kuk. Kalau kita mau berjalan, kita mau ngikut maunya kita nggak bisa. Karena Dia mengajari kita setiap hari. Kalau kita mau berhenti, kita mau nggak jalan, nggak bisa. Tuhan maunya kita terus bergerak. Kita nggak boleh sia-siakan waktu. Karena pekerjaan itu harus diselesaikan. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita dalam Filipi 3 ayat 10-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah tujuan yang tertinggi, yaitu mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya,
dalam persekutuan penderitaannya. Memikul kuk yang diletakkan di pundak kita. Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, waktu engkau hidup mungkin gak gampang engkau bisa membela diri. Tapi Yesus juga tidak membela diri. Kita sedang pikul kuknya kita. Belajar dari dia setiap hari. Bekerja bersama dengan dia setiap hari. Maka kita akan semakin serupa mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya dalam persekutuan penderitaannya. Satu kali kita akan bersama-sama dalam kebangkitan orang-orang mati. Ini yang menjadi tujuan kekristenan. Jadi, bagaimana karakter Kristen bisa terbentuk? Bukan dengan peraturan agamawi yang banyak, bukan. Tapi datanglah kepadaku, letih lesu berbeban berat, pikulah kuk yang kupasang, karena aku rendah hati, kuk yang kupasang ku enak, bebanku pun ringan. Ini yang Yesus katakan. Bukan berarti hidup kekristenan mudah. Akan mudah kalau kita mau ngikut ketika kuknya dipasang. Jangan memberontak. Ikut belajar. Ikut bekerja bersama dengan Tuhan. Kiranya setiap kita diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan saat ini. Biarlah kita terus bertumbuh bersama menjadi dewasa dalam iman. Mari kita naikkan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman yang kami dengar, yaitu memikul kuk bersama dengan Engkau Tuhan. Ajarkan kami setiap hari untuk kami belajar dari Engkau. Ajarkan kami setiap hari kami bekerja dengan melibatkan Engkau, bersama-sama dengan Engkau. Kuk yang kita pikul, yang kami pikul adalah kuk yang mengajarkan kami untuk kami mengenal Engkau, mengenal kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat gereja GAP Daat yang telah menjadi berkat. Biarlah juga Tuhan hamba-Mu Gembala, Bapak Saudara Susilo diberikan hikmat untuk terus menggembalakan. Segala kemuliaan, segala hormat bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.